Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, di video kali ini kita akan unboxing dan nyobain cordless circular saw terbaru seri Fatmax dari Stanley. Seperti apa produknya dan seperti apa performanya, kita akan bahas di video kali ini. Oke ya, untuk boxnya sendiri dia seperti ini ya, gede. Udah dapat cover seperti ini, dan tadinya di luarnya ada dusnya lagi, udah saya buka. Dan ya, seperti ini untuk penampakannya. V20 lithium ion Stanley Fatmax 20V Max brushless circular saw. Jadi dia ini udah brushless motor ya, udah mantap sekali. Oke, sebelumnya kita perhatikan dulu di bagian sini dia ada segelnya ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa perhatikan, ini ada seperti segel gitu, Stanley Fatmax garansi 2 tahun. Dan di bagian sebelah sini udah ya, tidak ada apa-apa. Ya, langsung aja kita akan unboxing, kita cek untuk kelengkapan-kelengkapan apa saja yang kita dapatkan. Oke, langsung aja kita cek untuk isinya. Ya, oke ya, langsung kelihatan unit utamanya. Kita angkat dulu dan ya, keren ini. Nanti kita bahas ya. Ya, sekarang kita perhatikan untuk kelengkapan-kelengkapannya. Yang pertama, ini yang paling atas kita mendapatkan parallel guide atau mal template-nya ya, dan ya kokoh, lebar ya 25 cm dan udah mantap seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan kita mendapatkan ini ya, buku petunjuk manual dan kartu garansi. Nah, tadi kita lihat garansi 2 tahun ya, itu ternyata untuk unitnya 2 tahun, dan ternyata untuk baterainya dia juga kasih garansi ya 1 tahun untuk baterainya dan no repair. Jarang-jarang ya ada brand yang berani kasih garansi untuk baterainya. Mantap. Ya, selanjutnya di sini kita lihat ada satu buah charger yang outputnya kita perhatikan, outputnya standar ya, 2 ampere 20 volt. Ya, untuk build quality-nya bagus ya, finishingnya rapi, keren. Ya, di sini kita lihat ada keterangan-keterangannya. Kalau dia lagi ngecas akan warna hijau berkedip, dan kalau penuh dia akan berwarna hijau tidak berkedip ya. Dan kalau baterainya rusak atau temperaturnya tinggi, dia akan berkedip warna merah hijau seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian baterainya. Ini baterainya ada 2 unit ya. Kita mau lihat isinya. Nah, jadi dapat 2 pieces ya, atau 2 unit yang 40Ah seperti ini. Dan untuk bentuknya, karena ini seri Fatmax ya, jadi dia itu beda dengan Stanley yang versi sebelumnya. Yang dimana seri Fatmax ini yang sudah ada maupun yang akan masuk ke Indonesia itu nanti akan lebih banyak lagi ya. Jadi teman-teman follow aja di IG-nya mereka ya, di Stanley Tools ID. Dan subscribe juga di channel YouTube-nya mereka, Stanley Tools ID, biar nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Ya, jadi ini ya ada 2 unit, langsung aja nih kita coba bahas ke unitnya aja. Kita langsung pasangin. Ini untuk kelengkapan-kelengkapannya, ini saya singkirkan dulu. Untuk baterai yang satunya kita cas dulu ya, biar nanti waktu uji coba kita akan mendapatkan performa yang maksimal ya. Oke, kita kembali bahas ke unitnya. Kita coba pasang baterai. Oke, lanjut kita bahas ke masalah speknya. Di sini ada brandnya Stanley Fatmax SBC 550 brushless circular saw tipe B101 18 volt. RPM-nya 5000 RPM. Wow, mantap ya. Dan blade size-nya 185 mili atau 7 inci. Ya, untuk desainnya kalau kita perhatikan ya, menurut saya sih ini tuh udah mantap sekali ya. Bentuknya itu bisa dikatakan sangar dengan karakter yang serba tajam seperti itu ya. Dan dari warnanya juga kalau kita perhatikan, warna kuning cerah dipadukan dengan warna hitam, bisa dikatakan ya mantap gitu. Ditambah lagi warna silvernya ini keren gitu, nggak terlalu cerah ya, agak-agak gelap gitu. Ya, intinya kalau dari saya sih ya, untuk desain saya rasa
oke ya, walaupun ya kembali ke masing-masing. Nah, selanjutnya kalau kita bahas dari fitur-fitur nih, kita coba ya, kita tes nyala. Nah, itu fitur yang paling saya sukain ya. Sepertinya itu adalah fitur wajib untuk cordless circular saw. Fitur brake yang dimana saw blade-nya itu akan langsung berhenti ya ketika kita lepas triggernya ya, demi keamanan. Lanjut masalah safety, kita perhatikan di bagian triggernya juga di sini ada safety button ya. Jadi kita itu harus pencet dulu di bagian pengamannya, baru triggernya bisa kita tekan. Selanjutnya untuk sistem kemiringan base-nya juga dia sudah quick release ya. Ini kita tinggal kendorin aja seperti ini dan ya smooth sekali ya. Ini tinggal kita kencangkan seperti ini. Juga untuk sistem naik turunnya ini juga quick release, tinggal kita dorong ke atas dan ya smooth sekali, sangat mudah. Dan situ juga ada angka-angkanya untuk kedalaman mata pisaunya. Nah, fitur selanjutnya ini bisa kita lihat ada tuas untuk memasukkan parallel guide-nya ya, seperti ini. Dan ya udah enak, dan di bagian sini ada tuas handle-nya, dan ya ini ada spindle lock untuk mengunci ketika kita buka blade-nya. Dan di bagian sini nih kita lihat untuk sistem pembuangan debunya, yang dimana dia ada dua jalur ya. Kalau kita pakaikan ke vacuum cleaner maka dia akan mengisap, tapi kalau kita tidak pakaikan vakum maka dia akan keluar dari lubang yang ada di samping sini. Nanti kita lihat ya efektif atau tidak. Dan ya untuk fitur-fiturnya, dan satu lagi yang tidak kalah penting ya, dia itu ada LED-nya di bagian dalam situ. Jadi untuk menerangi media kerja kita. Dan apalagi untuk fitur-fitur selanjutnya, saya rasa udah ya, itu aja. Nah, lalu mengenai masalah build quality nih, ini kesan kokohnya itu kalau saya bilang udah dapet ya, solid kalau saya bilang. Ya, kita coba periksa satu persatu. Kita lepas dulu baterainya biar aman. Dan blade-nya coba kita buka ya. Dan cara bukanya itu di sini udah tersedia kuncinya. Ini tinggal kita tarik aja, dan yang enaknya dia sudah ada magnetnya ya. Seperti itu. Jadi nggak mudah lepas. Ya, caranya ini kita tinggal tekan spindle lock-nya, kita putar, kebalikan arah jarum jam. Oh, udah kebuka. Nah, seperti ini ya. Untuk asnya dia 25,4. Ini saw blade-nya 24T, 20 mili arbor. Oh, sorry, 20 mili ya arbornya, bukan 25,4. Seperti ini. Ya, untuk build quality-nya sendiri ini bisa saya katakan ini udah mantap sekali ya. Dari bahan plastik-plastiknya ini solid dan cukup rapi ya. Di sini bagian handle-nya ada rubbernya gitu, bertekstur, dan handlingnya itu nyaman sekali. Ditambah lagi dia ada handle di bagian kiri, yang dimana handle-nya juga ini pas sekali ya, posisinya agak miring gitu. Udah mantap. Lalu di bagian ini ya, blade covernya ini bahannya magnesium. Dan ya finishingnya itu mantap sekali. Keren. Dan di bagian blade guard-nya ini dari plastik polikarbonat gitu ya. Ya, cukup solid. Dan ya di bagian base-nya nih kalau kita perhatikan, ini bahannya katanya ini dari aluminium ya, stobel ini bukan magnesium ya, aluminium. Dan ini tidak menambah beratnya, artinya untuk beratnya itu masih nyaman sekali ya. Dia tidak berat tapi dia kuat. Ya, untuk sistem mekanismenya juga ini tuh tadi udah kita cek ya, ini tuh kokoh, tidak ada masalah di sini, kuat. Dan di bagian naik turunnya juga ini tuh udah tidak goyang-goyang ya, udah kuat, oke. Dan ya di sini cukup tebal, kalau kita kunci maka dia nggak akan goyang-goyang lagi. Nah, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi kalau dari build quality saya rasa udah tidak ada masalah ya. Saya pasang kembali ini untuk saw blade-nya. Ya, sekarang kita akan uji untuk kepresisiannya ya. Apakah memang udah benar-benar presisi atau mesti dikalibrasi. Kita cek mulai bagian depan, di sini udah 00 ya. Di sini kita cek jaraknya itu
35,8 dan bagian belakang iya 35,8. Ya, artinya ini udah mantap ya, udah nggak perlu kalibrasi lagi. Ya, sedangkan untuk baterainya kita pakai yang ini ya, yang udah saya cas, ini udah penuh. Ya, kalau saya perhatikan baterainya ini improve-nya mantap ya, dan di sini udah dijelasin sih. Nah, di sini ada beberapa keterangannya, 20V, V20 ya, improve battery teknologi, longer battery life, dan minimal safe discharge, dan no memory effect. Keren ya. Ya, yang paling kelihatan di sini improve-nya adalah yang tadinya dia tidak ada indikator baterainya ya, dan kali ini dia tuh sudah ada, jadi udah mantap sekali. Kita nggak perlu meraba-raba lagi untuk kapasitas sisa baterainya. Sedangkan untuk build quality-nya sendiri juga ini saya bilang mantap sekali ya. Finishingnya itu rapi, kokoh, solid, dan ya di sini tuh ada bagian metalnya gitu, pemanisnya. Keren ya. Ya, dari speknya kita lihat di sini V20 40Ah lithium ion, dan di bagian bawah Stanley SB204B101 18 volt minimalnya dan 20 volt untuk maksimalnya. 72 watt hour, kapasitasnya 40Ah. Seperti ini. Ya, jadi dia ini bisa sharing ya ke seri Fatmax yang lainnya. Nah, sedangkan untuk seri Stanley yang sebelumnya, sebenarnya teman-teman bisa pakai karena saya lihat di Instagramnya mereka, Stanley itu punya adaptornya ya untuk ke versi lama. Tapi untuk saat ini masih tersedia yang untuk yang baterai yang kecil aja, yang 2Ah ataupun 1,5Ah. Untuk yang 4Ah sepertinya belum, tapi saya rasa bakal datang juga deh. Jadi buat teman-teman yang masih pakai versi lama, ya tenang aja ya, nanti bakal ada solusinya juga. Seperti itu. Ya, oke ya, langsung aja nih kita langsung pasang ke unitnya. Oke, sebelum kita uji untuk performanya, kita mau tes dulu ya untuk spesifikasinya real atau tidak. Yang dimana untuk RPM-nya sendiri di sini tertera 5000 RPM. Kita langsung tes aja, kita lihat hasilnya. Ya, 4721. Bisa dikatakan udah nyaris ya, mendekati 5000. Udah mantap sekali. Ya, oke ya, jadi kalau gitu langsung aja nih kita mau tes bagaimana dengan durability dan performanya. Apakah mantap? Seperti biasa kita akan siksa dengan kapasitas maksimal dari saw blade-nya. Kita polkan ya. Langsung aja kita cobain. Nah, sekarang kita coba potong kayu ketebalan 2 inch ya. Ini lebarnya 6 inch. Oke, bisa dibilang tenaganya cukup ya. Oke. Sekarang kita akan coba rip cut nih. Kita mau tes bagaimana dengan torsinya, mampu atau enggak. Ya, lancar ya, enteng sekali malah. Oke, sekarang kita akan coba memotong dengan kapasitas maksimalnya ya. Apakah dia mampu? Nah, ini saya habiskan ya ketebalannya, kedalaman mata pisaunya. Ini langsung aja saya coba. Kira-kira sanggup atau enggak?
Oke ya, ternyata tenaganya masih mumpuni sekali untuk ke kayu-kayu solid, bahkan sampai ke kapasitas maksimal dari ketebalan ininya, kedalaman mata potongnya. Oke sih, untuk suhunya sendiri sama sekali nggak berasa ya. 34, 35, 34. Ya, baterainya 38, aman ya. Ya, oke ya, dari hasil ujinya tadi tentunya teman-teman bisa nilai sendiri, dan untuk tenaga saya rasa sih udah mencukupi sekali ya untuk sekelas Skoda Circular Show 7 inci. Tidak underpower sama sekali, dan dari performanya bisa kita lihat ya bisa dikatakan cukup handal ya. Nah, untuk masalah pembuangan debunya tadi ya teman-teman bisa lihat dia sedikit agak berantakan di akhir video. Tapi sebenarnya itu ya masalah kecil ya, karena sebenarnya untuk vakumnya ini, lubang vakumnya itu sebenarnya didesain untuk 2 mode. Jadi kalau saran saya ya, kalau teman-teman tidak pakai penghisap debu atau vakum cleaner ya mendingan ini dilepas aja, karena ya kalau dilepas udah saya cobain dan dia aman ya. Ya ini memang didesain untuk 2 model. Nah, masalah harga ini saya dapatkan di official store-nya Stanley ya. Ini harganya 5 juta ya. Kalau saya nilai sih dari apa yang didapat ya sesuai lah. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada masukan ataupun ada saran dan kritikan silahkan aja di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk baterainya dari pemakaian kita seperti tadi, ini sama sekali belum berkurang ya, 1 titik pun.